Halo semuanya, balik lagi di channel yang selalu siap nemenin kamu dari yang lagi santai sambil rebahan, sampai yang pura-pura kerja tapi sebenarnya nonton YouTube. Hari ini kita bakal bahas kabar yang lagi hangat-hangatnya di awal Januari tahun 2026, dan kali ini datang dari Sarwendah dan Giorgio Antonio. Bukan gosip receh, bukan pula sekadar tebak-tebakan netizen, karena hubungan mereka sekarang sudah masuk ke tahap yang bikin banyak orang angkat alis sambil bilang, "Wah, ini serius nih." Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena ceritanya bukan cuma manis, tapi juga penuh dinamika, keluarga, dan sedikit bumbu humor kehidupan. Hubungan Sarwendah dan Giorgio Antonio yang sebelumnya sering disebut hanya sebatas rekan bisnis, kini pelan-pelan berubah arah. Awal tahun 2026 menjadi momen penting karena keduanya mulai lebih terbuka, meski tetap dengan gaya tenang dan tidak berisik. Mereka tidak mendadak unggah foto berdua setiap hari atau bikin pengumuman heboh, tapi langkah-langkah yang diambil justru menunjukkan kedewasaan. Dan kalau sudah melibatkan keluarga, itu biasanya bukan sekadar main-main, kecuali cuma diajak makan siang dan pulang bawa rantang. Kabar paling mencuri perhatian tentu soal pengenalan antar keluarga. Giorgio secara terbuka mengakui bahwa ia sudah memperkenalkan Sarwendah kepada keluarganya. Bukan sekadar kenal nama atau lihat dari foto, tapi benar-benar bertemu langsung. Sebaliknya, Giorgio juga sudah masuk ke lingkaran keluarga Sarwendah dan bertemu dengan sosok penting, yaitu Bunda Mamio. Dan seperti yang bisa kamu tebak, pertemuan ini berjalan hangat, tanpa drama sinetron atau tatapan tajam penuh curiga. Suasana hangat itu menjadi sinyal kuat bahwa hubungan mereka tidak lagi berada di tahap abu-abu. Keluarga dari kedua belah pihak memberikan respons positif, yang artinya tidak ada adegan, "Kita lihat nanti saja," atau "Yang penting kamu bahagia," tapi dengan nada menggantung. Justru yang terlihat adalah dukungan, sambil tetap memberi ruang agar Sarwendah dan Giorgio menjalani semuanya dengan ritme mereka sendiri. Masuk ke momen malam pergantian tahun 2026, suasana semakin menarik. Di tengah euforia tahun baru, Sarwendah melontarkan pujian yang cukup bikin netizen senyum-senyum sendiri. Ia menyebut Giorgio sebagai sosok pria idaman. Bukan cuma sekadar pujian basa-basi, tapi terdengar tulus dan penuh makna. Dan ya, ketika seorang perempuan menyebut pria idaman, itu biasanya bukan sekadar soal rajin bangun pagi. Ucapan tersebut langsung memicu spekulasi publik. Banyak yang menilai bahwa ini adalah penanda perubahan status, dari yang sebelumnya hanya disebut partner bisnis, kini mengarah ke hubungan asmara yang lebih terbuka. Meski begitu, keduanya tetap tidak mengumbar berlebihan. Tidak ada klarifikasi bertele-tele, tidak ada pembelaan panjang, hanya membiarkan publik menyimpulkan sendiri. Menariknya lagi, di awal tahun 2026 ini, Sarwendah dan Giorgio juga merencanakan liburan bersama tim kerja mereka. Bukan liburan berdua yang penuh foto estetik, tapi liburan bareng tim sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras sepanjang tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka juga dibangun di atas profesionalisme dan rasa menghargai orang-orang di sekitar. Tujuan liburan memang belum dibocorkan, jadi netizen masih sibuk menebak-nebak. Ada yang bilang ke luar negeri, ada yang yakin masih di dalam negeri, dan ada juga yang bercanda, yang penting bukan liburan ke gudang stok kerja. Tapi satu hal yang pasti, liburan ini dirancang sebagai momen penyegaran sebelum kembali ke rutinitas yang padat. Di sisi lain, kedekatan Giorgio dengan anak-anak Sarwendah juga menjadi sorotan. Ini bukan hal sepele, karena menyangkut dinamika keluarga yang sensitif dan penuh pertimbangan. Giorgio dilaporkan mulai menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak Sarwendah, dan proses ini tentu dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. Bertrand Peto pun sempat memberikan tanggapan yang cukup dewasa. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah kebahagiaan sang bunda. Tidak ada komentar sinis, tidak ada penolakan berlebihan, justru sikap bijak yang menunjukkan kedewasaan di usianya. Dan ini menjadi poin penting, karena restu emosional dari anak seringkali jauh lebih berarti daripada ribuan komentar netizen. Meski semua tanda mengarah ke hubungan yang semakin serius,
Sarwendah dan Giorgio tetap memilih untuk tidak terburu-buru. Mereka meminta doa terbaik dari publik dan menegaskan bahwa belum ada pernyataan resmi terkait rencana pernikahan. Bagi mereka, yang terpenting adalah menjalani proses dengan nyaman, tanpa tekanan, dan tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Pernyataan Giorgio pada tanggal 1 Januari tahun 2026 dalam wawancara di kanal YouTube Intense Investigasi semakin memperjelas arah hubungan ini. Ia menyebut bahwa kedua belah keluarga sudah saling mengenal dengan baik dan pertemuan tersebut berlangsung positif. Tidak ada ketegangan, tidak ada kecanggungan, hanya obrolan hangat yang mengalir apa adanya. Dari semua perkembangan ini, satu hal yang bisa kita tarik adalah bahwa hubungan Sarwendah dan Giorgio dibangun dengan pendekatan yang matang. Tidak tergesa-gesa, tidak sensasional, dan tetap menjaga privasi meski berada di bawah sorotan publik. Ini mungkin tidak cocok untuk kamu yang suka drama, tapi sangat relevan untuk mereka yang menghargai ketenangan. Hubungan seperti ini juga menunjukkan bahwa cinta di usia dewasa memiliki bentuk yang berbeda. Bukan lagi soal gombalan setiap 5 menit, tapi soal kenyamanan, dukungan, dan kesiapan menghadapi kehidupan nyata. Termasuk soal keluarga, anak, dan tanggung jawab yang menyertainya. Dan tentu saja, publik tetap memiliki rasa penasaran. Apakah hubungan ini akan berlanjut ke jenjang pernikahan? Kapan pengumuman resminya? Atau justru mereka akan tetap memilih jalur privat tanpa seremoni besar? Semua itu masih menjadi tanda tanya yang menarik untuk diikuti. Namun satu hal yang patut diapresiasi, Sarwendah dan Giorgio tidak memanfaatkan hubungan ini sebagai alat pencitraan murahan. Mereka tetap fokus pada kehidupan masing-masing, bisnis, keluarga, dan lingkaran terdekat. Dan mungkin justru disitulah letak kekuatan hubungan mereka. Buat kamu yang mengikuti perjalanan Sarwendah dari dulu hingga sekarang, melihatnya kembali menemukan kebahagiaan tentu menjadi hal yang menyentuh. Apalagi dengan pendekatan yang penuh pertimbangan dan tidak gegabah. Ini bukan cerita cinta instan, tapi proses yang perlahan namun nyata. Sementara bagi Giorgio, masuk ke kehidupan Sarwendah berarti juga menerima paket lengkap, termasuk anak-anak dan dinamika keluarga. Dan sejauh ini, ia terlihat siap menjalani peran tersebut dengan sikap yang dewasa dan penuh respek. Akhir kata, hubungan Sarwendah dan Giorgio Antonio di awal 2026 ini menjadi contoh bahwa keseriusan tidak selalu harus diumumkan dengan kembang api. Kadang cukup dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, sikap saling menghargai, dan doa yang baik dari orang-orang sekitar. Jadi gimana menurut kamu? Apakah hubungan ini akan melangkah lebih jauh, atau justru mereka akan tetap menikmati proses tanpa target tertentu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, tapi ingat, tetap sopan dan bijak ya. Kalau kamu suka pembahasan santai tapi tetap informatif seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga hari kamu selalu dipenuhi kabar baik.